Jumpa lagi di vlog saya kali ini. Saya ingin membahas lanjutan dari vlog saya yang sebelumnya mengenai mengetes daya tahan drone dan mengetes setelah di-upgrade-nya aplikasi drone perawatan Navi di Android, yaitu Free Flight 6 yang ada di Play Store. Anda bisa mengunduhnya di Play Store. Baru-baru ini dari pihak developer mereka sudah mengupgrade versi Free Flight 6 yang terbaru. Waktu itu terakhir di upgrade, coba kita lihat. Ini dia. Oke, jumpa lagi. Ini dia. Lanjut. Ini drone-nya udah siap. Udah lepas cap lensnya. Baling-balingnya semua oke. Baterainya sudah terpasang. Oke. Taruh di sini ya. Remote-nya udah siap. Udah dinyalain. Oke, siap semuanya. Siap. Baterai 92% untuk drone-nya. Sekarang drone calibration. Nah, disuruh drone-nya harus berputar. Udah. Drone ready to fly. Oke. Camera calibration, gimbal calibration, semuanya tidak ada masalah. Kita coba ini dengan versi yang sudah di upgrade ya. Oke, sekarang kita tap fly. Drone nya 91%, baterainya berarti udah 91%, remote nya 100%. Tap fly. Nah, itu tampilan dari kamera dari drone nya. Sekarang karena ini dalam ruangan jadi GPS nya masih merah. Oke, langsung saja take off.
Nah, setelah drone-nya kita lihat sekarang sudah jam 10.35 dengan baterai posisinya baterainya 87%, sekarang 86. Oke, baterainya sekarang 82%. Ini dia 82%, 81. Nah, sekarang udah 21 detik 22. Kita lihat bisa bertahan berapa lama dan apakah drone ini akan cut off. Posisi drone-nya lumayan stabil. Sekarang udah 1 menit 13 detik 14 15. Kita lihat udah 1 menit lebih. Baterainya 76. Posisi 76%, 275. 75% baterainya. Baterai remote-nya masih 96. Baterai drone-nya berkurang 74% sekarang. 74%. Tadi 10.35, sekarang 10.38. Berarti dalam waktu hanya 3 menit dia berkurang lumayan cepat ya. Sekarang 72%. Terus sudah mencapai 2 menit 34, 2 menit 37, 39. Baterainya sudah 71. Nah, jadi kita anggap aja ini ketika bermain drone
ketika menerbangkan drone. Jadi estimasi baterainya dalam dari 90-an% menuju ke 0%. Lumayan ya. Sekarang udah 68% sekarang. Nah, 8% ya. Kita lihat drone-nya lumayan stabil. Sekarang baterainya sudah terlihat 66%. Waktunya sudah 3 menit 4 menit. Jadi udah 4 menit ya. Ya, jadi saya rasa ini pellet Hanafi dia seperti DJI Spark yang durasi terbangnya pendek ya. Saya kira sepertinya mirip. Tapi karena saya tidak mempunyai DJI Spark, saya tidak bisa membandingkan antara keduanya drone tersebut. Saya cuma menduga-duganya saja. Jadi udah 4 menit 48. Baterai drone-nya sekarang 61%. 60. Oke. Nah, tujuan saya membuat video ini agar saya bisa mengetahui dalam jangka durasi berapa menit drone-nya bisa bertahan tetap di udara tanpa jatuh atau cut off. Jadi saya bisa tahu durasi persen dari baterainya itu dia berkurang seberapa cepat dalam waktu berapa menit, sehingga saya bisa mengambil inisiatif agar drone saya bisa cepat di land atau cepat mendarat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelum tes di atas rumah atau rumah saya, atau sebelum tes di pantai, saya tes dulu hovering di tempat seperti ini. Jadi sekarang sudah 54% dalam waktu 6 menit 41 detik. Nah, jadi 6 menit baterainya berkurang segini. Nah, jadi kita tahu kalau kita nerbangin drone-nya dengan jaraknya jauh dalam waktu 6 menit sekian, udah mencapai 7 menit, baterainya itu sudah mencapai 51%. Jadi kita patut waspada. Kita memerlukan banyak waktu untuk drone-nya bisa RTH atau return to home, kembali ke titik home point awal. Jadi kita harus memperkirakan waktunya ya. Sekarang udah 7 menit 42 detik 43 menuju ke 8 menit. Oke, kita lihat.
Nah, saya tes di atas tempat tidur ini karena jika drone-nya jatuh, jadi tidak langsung mengenai tanah, jadi jatuhnya di tempat tidur, jadi aman. Oke, kita lihat. Udah 8 menit menuju ke 9 menit. Udah 9 menit ya. Baterainya posisinya itu di posisi 42%. Jadi udah 41% dalam waktu 9 menit. Nah, karena tadi saya mempersiapkan stopwatch ini, jadi perkiraan saya 10 menit ke atas. Oke. Oke, ini drone-nya tadi sempat waktu saya tes terbang hovering di tempat, tangan saya tersentuh throttle-nya ini, diakibatkan karena handphonenya dia bergeser ke bawah, jadi kena ini, jadi drone-nya mundur ke belakang, langsung jatuh tadi. Untungnya setelah saya cek tidak ada kerusakan, ini masih mulus, gimbalnya semua baik-baik saja. Oke, tidak ada yang rusak. Ya, jadi kalau kita bermain drone, kita harus siap menerima kenyataan bahwa drone ini pasti akan jatuh dia atau crash. Nah, untunglah drone-nya Parrot ini dia lumayan kuat ya. Mungkin dia mirip seperti Mavic Mini, seperti di video yang saya lihat punya orang di YouTube, ada yang mengalami crash beberapa kali, tapi Mavic Mini-nya baik-baik saja, sama seperti ini. Saya tes, cek semua, tidak ada yang patah, tidak ada yang pecah. Nih. Jadi posisi jatuhnya tuh seperti ini tadi, di lantai. Nah, setelah saya periksa, tidak ada yang rusak. Jadi baling-balingnya lecet sedikit saja. Nah, kita coba tes lagi sekali, apakah masih bisa terbang ataukah mengalami kerusakan. Kita coba aja ya. Oke ya, kita coba lagi. Drone-nya udah siap, jadi kita tes setelah terjadi crash tadi. Kita posisi baterainya 39%, baterai remote 89%,
kita tap fly ya. Oke, kita tekan take off. Jadi kita lihat drone-nya masih stabil. Nih, hasil videonya juga stabil. Luar biasa drone-nya dengan posisi baterai 36%. Oke, kita land aja. Kita putar dulu. Putar. Kita putar. Masih stabil ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya tadi saya mendaratkan drone saya di posisi 30%. Nah, jadi kesimpulannya itu waktu bermain drone ini, drone Predator Navi, sebaiknya jika jangkauannya sudah jauh di angka 40%, sebaiknya kita langsung RTH saja atau return to home untuk mencegah terjadinya cut off. Nah, tadi saya tes, dia mungkin masih bisa sekitar 12 menitan. Ya, jadi sebenarnya kalau peristiwa cut off itu tergantung dari pilot drone-nya, human error, atau dari aksesoris atau dari propeller yang tidak kita sadari mengalami robek atau kerusakan yang perlu kita harus ganti, ataupun baterai yang harus kita ganti baru. Nah, jadi semua ada berbagai macam kemungkinan. Jadi kalau baterainya kemungkinannya sudah mulai tidak bagus, sebaiknya kita ganti saja. Atau propellernya udah mulai sobek, ada yang robek atau yang lecet sedikit, itu juga bisa mempengaruhi kinerja terbang daripada drone ini. Oke, segitu saja. Saya harap kita semua bersyukur saja dengan drone apa yang kita punya. Semasa masih bisa terbang, ya terbangkan saja. Tapi mungkin tidak bisa lama seperti drone-drone yang produk DJI, Mavic Pro 2 atau Mavic Zoom. Tidak mengapa, yang penting kita masih bisa mengabadikan momen-momen lewat udara. Oke, begitu saja. Sekian video dari saya.